Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini yang biasanya selalu kita melakukan KDSM 2 minggu kemarin kita tidak melakukannya, dan malam ini kita kembali melakukan kajian daring Senin malam. Masih diberikan Allah berbagai macam nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat walaupun tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi masih bisa menjalin sebatas silaturahmi walaupun kondisi daring dalam jaringan. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang mana hanya syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis yang mungkin belum berhadir ya di sini. Bapak Ketua PCM Muhammadiyah Ekanopan, Bapak yang terhormat juga PRM Kuala Selatan, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah baik SMP Muhammadiyah maupun SD Muhammadiyah. Tak lupa saya hormati Bapak Ibu yang telah bergabung dalam Zoom pada malam hari ini. Baiklah, di sini saya selaku moderator Novidianti SPD, salah satu guru Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Sebelum ini marilah kita sama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk malam hari ini langsung saja sebelum ke materi, marilah kita bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Ustadz Bunaya. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bunaya. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Ustadz menambah keimanan kita, menambah ketenangan hati kita, serta menambah keislaman, jiwa Islam kita. Baik, masuklah kita acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang dalam hal ini pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Eli Delviana SS yang bertemakan beriman dikala sendiri. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'du. Pertama-tama, tak bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat. Begitu banyak nikmat yang seandainya nikmat itu akan kita hitung dan air laut kita gunakan sebagai tintanya, maka tidaklah akan mungkin cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita karena begitu banyak nikmat tersebut. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan, uswatun hasanah. Semoga kita tergolong kepada hambanya yang mengikuti segala sunnah-sunnah beliau yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah, yang saya hormati Bapak PRM Damuli, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu seluruh Bapak, Ibu, yang bergabung di kajian daring pada malam hari ini. Sebenarnya hati saya tidak karuan ketika ditunjuk untuk menyampaikan kajian daring pada malam hari ini. Sampai saat ini pun jantung ini serasa mau copot karena memang
merasa kurang percaya diri, apalagi di sini hadir para ahli-ahlinya. Namun saya mencoba untuk memberanikan diri karena mengikuti hadis Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu walau satu ayat. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang saya sampaikan yang baik-baiknya bisa didapat menjadi ilmu bagi kita semua. Nah, langsung saja judul kajian daring pada malam hari ini saya memilih yaitu beriman dikala sendiri. Sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya terlebih dahulu kita memahami terlebih dahulu apakah itu iman dan apakah itu sendiri begitu. Nah, iman menurut bahasa adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan kata sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang diri, tidak dengan orang lain, terpisah dari yang lain. Nah, itulah sedikit pemahaman terlebih dahulu kata iman dan kata sendiri. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim memaparkan iman memiliki cabang yang banyak. Setiap cabang adalah bagian dari iman. Salat adalah cabang keimanan. Begitu pula zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan hati seperti malu, tawakal, jujur adalah cabang dari iman. Maka sebenarnya iman itu sangatlah luas, bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab-kitab, dan seterusnya. Bukan hanya itu, namun memiliki cabang-cabang yang lain, bahkan seperti amalan-amalan hati, baik itu malu, tawakal, jujur, merupakan bagian cabang dari iman. Maka, jika dihubungkan dengan judul kita malam ini, beriman dikala sendiri itu yaitu sebuah bentuk pembenaran dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan seluruh amalan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita dikala sendiri sebagai perwujudan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari sama-sama kita tanya diri kita sendiri, ketika sendiri itu apa sih yang kita lakukan gitu. Sebenarnya tanpa kita sadari, sendiri itu merupakan satu ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita tidak banyak melakukan sesuatu yang baik maupun bermanfaat. Misalkan ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Dan ketika kita sendiri, terkadang kita memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Jadi di situ jelas bahwa sebenarnya sendiri itu ada nilai positif maupun negatifnya. Jadi untuk di awal yang akan kita bahas adalah nilai-nilai negatif ketika kita sendiri. Nah, sementara para salafus soleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah itu di saat sendiri dan daripada di hadapan orang lain. Berbanding terbalik dengan kita saat ini, kita itu lebih takut berada di hadapan orang banyak dibandingkan sendiri berdua dengan Allah. Nah, jadi berbanding terbalik dengan para salafus soleh terdahulu. Nah, maka kewajiban kita agar kesendirian itu tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita itu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu. Jadi sendiri itu intinya dapat membawa kita kepada malapetaka. Maka bentengnya adalah bekali diri kita ini dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus membekali hati kita ini dengan rasa takut kepada Allah di saat kita sendiri? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Nah, jadi intinya kita katakanlah munafik begitu. Jadi ketika orang di hadapan orang banyak,
dia menjadi sosok yang takwa, namun ketika sendiri dia kembali dari menghilangkan sifat ketakwaannya tersebut. Nah, banyak orang pula yang meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang banyak, gitu. Jadi, tapi ketika dia sendiri, dia tidak peduli dengan batasan-batasan yang Allah berikan. Maksudnya apa? Bahwa banyak di antara kita yang berkepribadian ganda, kita katakan berkepribadian ganda ketika di hadapan orang banyak bertakwa, namun sebaliknya ketika hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, kita melanggar batasan-batasan atau larangan-larangan yang sudah Allah beritahukan kepada kita. Mengambil satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa kelak di hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala besar sebesar gunung Tihamah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Kemudian para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka berani untuk melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya apa? Bahwasannya dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa seseorang yang banyak mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan pahala-pahala, dapat hancur, lebur, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala tersebut hanya karena ketika dia sendiri dia melakukan satu kemaksiatan yang kemaksiatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya dari hadis ini warning bagi kita bahwa sendiri itu sebenarnya dapat berimbas menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan selama ini. Jadi berat memang mengarah kepada ketika kita sendiri kita harus menjaga segala lisan perbuatan kita agar tidak melanggar aturan-aturan atau segala sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari hadis ini kita tidak ingin masuk ke dalam golongan yang dibicarakan atau disampaikan melalui hadis tersebut. Nah, kemudian pastinya kita akan berusaha sama-sama mencoba bagaimana supaya pahala yang kita kumpulkan, amalan-amalan yang kita kumpulkan itu tidak digugurkan atau tidak dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ancaman kepada kita dari Allah, imbas dari ketika kita sendiri itu kita malah melanggar segala sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala itu memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Nah, namun di sini Allah juga akan memberi pujian kepada hambanya yang dia ketika dia sendiri, dia takut untuk melakukan kemaksiatan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi sebenarnya Allah itu maha luar biasa. Dia tidak hanya memberikan ancaman bagi orang yang sendirian, tetapi dia juga memuji hambanya yang sendirian, tetapi hambanya yang bagaimana? Yaitu hambanya yang ketika dia sendirian, ketika dia tidak ada orang lain di sekitarnya, dia tetap punya rasa takut di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu kemaksiatan.
Apa janji Allah? Yaitu sebuah ampunan dan pahala yang cukup besar. Nah, itu janji Allah. Jadi Allah itu maha adil, tidak hanya diberikan ancaman, namun juga sebuah ujian. Kemudian ketika seseorang lebih takut kepada Allah di saat ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah. Sebenarnya inilah yang dikhawatirkan. Mengapa demikian? Karena yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Maka bahaya dari sendiri itu sebenarnya adalah ada kekhawatiran jika kita wafat dalam sendiri. Jadi jauh-jauh seandainya nanti kita wafat, seandainya Allah memanggil kita, jangan sampai kita itu sendiri. Semoga ada yang membimbing kita ketika sakaratul maut. Jadi itulah hal yang dikhawatirkan ketika hamba Allah itu berada dalam kesendirian. Itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jika kita pahami hadis dari Bukhari Muslim ini, bahwa seseorang hamba yang mengamalkan amalan ahli surga, maksudnya adalah melakukan amalan-amalan kebaikan, ternyata dia dicap untuk menjadi penduduk neraka, begitu. Ternyata ada. Jadi yang seperti apakah itu? Nah, coba mari sama-sama kita bayangkan. Berarti seseorang yang beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, dan jika dihubungkan dengan hadis Rasulullah ini, sesungguhnya manusia itu termasuk penduduk api neraka. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari hadis ini, sesungguhnya yang tampak, seseorang yang soleh itu yang tampak dari luar, tapi bisa jadi dia sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi salah satu penduduk neraka. Itu tadi. Nah, kemudian sesungguhnya kita harus lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Nah, jadi sebenarnya dibandingkan berada di sekitar orang banyak, kita harus sebenarnya lebih waspada, lebih takut ketika kita sendirian. Nah, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 94. Di sini, pada saat sendirian, Allah itu menguji hambanya. Nah, kalau dahulu kala, Allah menguji para sahabat itu dengan binatang buruan. Nah, jadi ketika berihram, Allah menguji para sahabat itu melihat binatang buruan di hadapan mereka yang mudah untuk dicapai, mudah untuk diraih, dan itu ternyata adalah sebuah ujian. Kuatkah kita menahan ujian agar tidak berburu saat berihram? Karena apa? Karena sama-sama kita tahu bahwa haram hukumnya berburu ketika berihram. Itu adalah ujian, salah satu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat di zaman dahulu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kita saat ini. Apakah kita tidak diuji? Gitu. Apakah kita tidak diuji? Gitu. Kalau dahulu ujiannya berupa binatang buruan, kita sebenarnya lebih banyak lagi, gitu kan. Ujiannya apa? Nah, salah satunya adalah satu benda yang hampir semua orang punya saat ini, yaitu smartphone, gadget. Ujian kita saat ini adalah salah satunya itu. Gitu, bukan binatang buruan, gitu kan. Jadi kalau binatang buruan itu perlu usaha, kerja keras saat berihram,
ujian itu mampu dilewati atau tidak. Tapi kalau sekarang sebenarnya ujian itu benar-benar berat, yaitu melalui sebuah kecanggihan teknologi, smartphone, gadget. Nah, kenapa? Karena melalui benda ini kita sebenarnya bisa melakukan kemaksiatan yang mungkin orang lain tidak tahu. Caranya bagaimana? Kita berselancar di dunia maya, kemudian melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kita saking asiknya, kita lalai, tidak ingat waktu, lupa akan tanggung jawab, misalkan misalkan saya seorang istri, seorang ibu, karena keasikan main handphone, lupa tanggung jawab, lupa buat sarapan anak, lupa mandiin anak, dan ternyata itu adalah satu dosa yang benar-benar satu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ketika kita mampu melewati ujian itu, ketika kita mampu menggunakan smartphone atau gadget ini pada tempatnya, berarti kita lulus akan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa dahulu Allah menguji hambanya dengan ini, sekarang Allah menguji hambanya dengan hal yang seperti ini. Jadi sama-sama diuji. Kemudian ketika kita sendiri, tidak ada orang yang melihat, kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berani melanggar batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang kita berpikir begini, nggak ada yang lihat kok. Nggak ada yang lihat kok. Misalkan ketika kita diberi satu tanggung jawab, saat di situ tidak ada pemimpin kita abai. Kita abai tidak melakukan tanggung jawab kita tuh, orang nggak ada yang lihat kok. Tapi kita lupa bahwa ada Allah kita yang senantiasa melihat bahwa kita sudah abai, kita sudah lalai dengan tanggung jawab yang sudah diamanahi kepada kita. Gitu. Nah, pastinya kita semua tidak ingin hal-hal yaitu melanggar batasan-batasan Allah, batasan-batasan yang sudah diberikan Allah itu kita langgar, pastinya itu. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari hal-hal yang disebutkan di atas? Salah satu caranya adalah dengan mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah, yaitu selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalaulah semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini sudah tertanam di hatinya rasa takut, kemudian rasa bahwa sesungguhnya kita itu selalu diawasi, walaupun bukan manusia yang mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pastinya dunia ini sepertinya aman gitu. Dunia ini sepertinya aman. Namun untuk ada rasa takut, ada rasa selalu merasa diawasi itu butuh perjuangan yang luar biasa. Itulah yang mari nantinya sama-sama kita mencoba supaya bagaimana rasa takut itu ada selalu di hati kita. Ketika kita sendiri, ketika kita berada di orang banyak, kita merasa selalu bahwa melakukan hal-hal maksiat itu adalah satu perbuatan yang nantinya akan menghancur leburkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Kemudian, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui gerak-gerik kita. Dari sini ada firman yang berhubungan dengan sesungguhnya Allah mengetahui gerak-gerik kita. Firman Allah, Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Sama-sama kita ketahui bahwa sebenarnya Allah itu adalah Maha Tahu. Tidak kita ucapkan, masih hanya niat di dalam hati, sebenarnya Allah sudah tahu. Jadi berdasarkan Quran Surat Al-Mu'min ayat 19 tadi, jika kita berpedoman bahwa kita melakukan hal seperti ini Allah tahu,
ketika kita walaupun di tempat yang tidak ada sesosok makhluk yang melihat kita, oh Allah mengawasi kita, itu insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita dan membawa kita nantinya kepada salah satu penduduk di neraka. Oke. Kemudian Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, sebenarnya malaikat mencatat amal soleh kita pun, segala amal-amal kita itu sudah dicatat. Dan kita dimanapun kita, kapanpun kita, sebenarnya ada sosok yang tidak berpangkat, kita tidak tahu pangkatnya apa, jabatannya apa, tapi dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi setiap gerik hambanya, yang tahu apa niat di dalam hati hambanya. Kemudian di saat kita sendirian, coba mari sama-sama kita ingat bagaimana jika nantinya kita wafat di saat sendirian. Yang pastinya kita berusaha dan sama-sama berdoa, semoga nantinya seandainya entah kapanpun malaikat Ijroil ingin mencabut nyawa kita, kalau bisa kita tidak sendirian dan tidak dalam melakukan sebuah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Maka bagaimana seharusnya ketika kita sendirian? Di saat ketika kita sendirian seharusnya lebih takwa kepada Allah, berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita yang berhadir, bergabung di dalam KDSM ini termasuk ke dalam orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dapat kesimpulan di sini Bapak Ibu bahwasannya sendiri itu ada positif dan ada negatifnya. Sendiri itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga ada ujian dan janji pahala-pahala serta keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sendiri itu juga begitu banyak godaan, namun ketika kita berhasil melewati godaan-godaan tersebut, insya Allah kita akan tergolong kepada hamba-hamba Allah yang akan menikmati surganya kelak. Jadi Bapak Ibu mohon maaf tidak bisa berpanjang kalam, hanya itulah kemampuan saya. Dan nantinya jika ada yang ingin menambahkan, mohonlah ditambahi atau jika ada yang ingin meluruskan apa yang disampaikan, mohonlah diluruskan. Dan seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, bisalah ahli yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan diberikan. Nah, saya akhiri jika terdapat kesalahan itu murni dari saya, dan jika ada kebaikan-kebaikan di dalamnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Elida Delviana SS yang telah memaparkan materinya tentang beriman dalam kesendirian. Yaitu kita sebenarnya itu memiliki kepribadian ganda. Maksudnya adalah ketika ada orang melihat, ketika ada pemimpin kita yang memantau, kita terlihat bagus seperti itu. Tapi di lain sisi ketika kita sendiri, kita tidak merasa kalau Allah itu selalu ada mengawasi kita, selalu ada tanpa mengabaikan kita satu detik pun seperti itu. Dan ketika kita sendiri ada sisi positif dan ada negatifnya. Ketika kita sudah
bisa menghandle diri kita, maka Allah itu sudah menjanjikan pahala yang besar dan ampunan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, apabila Bapak, Ibu Dewan Guru yang lain ada yang ingin dipertanyakan, mohon kiranya memberikan pertanyaannya. Baik, saya kembalikan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang kurang jelas seputar materi kita malam ini, atau memang sudah sangat jelas sehingga kita bisa memahaminya? Gimana Bapak Rudi? Apakah ada yang perlu dipertanyakan Bapak? Ditambahin, Pak Rudi, ditambahin. Jangan bertanya. Ditambahin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ini warahmatullahi wabarakatuh. sangat menarik yang disampaikan Bu Elida tentang kita dan mengingatkan kita kembali. Memang tema ini adalah tema yang sangat baik sekali sebenarnya. Jadi kalau saya bisa sedikit memberikan tambahan mungkin ya. Kalau merasa diawasi oleh Allah ini dalam kesendirian kita sebenarnya lebih sulit menghadapi ini sebenarnya, Bapak Ibu. Daripada melaksanakan ibadah ataupun rutinitas ibadah kepada Allah ataupun ibadah lainnya itu yang tampak langsung oleh orang lain gitu loh. Bila kita sendiri, biasanya cenderung kita seperti yang disampaikan Bu Elida tadi memiliki kepribadian ganda, ya kan? Jadi kalau Ustadz saya dulu menyampaikan ketika sekolah di Ma'had itu, jangan biarkan anak muda itu sendiri kosong dalam satu tempat ataupun satu kamar itu, jangan dibiarkan dia sendiri. Karena kalau dia sendiri, maka nanti biasanya akan cenderung berbuat apa ya? Mungkin kira-kira maksiat, kira-kira seperti itulah. Memang lebih sulit mengendalikan diri kita ketika kita dalam kesendirian mungkin, ya kan? Jadi kalau disebut dia dalam bahasa Arab dia muraqabatullah ini, muraqabah ya. Jadi muraqabah ini adalah merasa diawasi oleh Allah ya, merasa diawasi oleh Allah.
situ, kalau dia tidak dilihat oleh Allah dalam berbuat baik, pastikan di situ Allah pasti melihat dia dalam berbuat kebaikan tersebut. Mungkin itulah kira-kira yang bisa saya tambahkan, Bu Elida dan hadirin sekalian. Agak terlambat tadi masuk karena dari tadi saya sudah nunggu sebenarnya agak lama. Mungkin ya, saya agak susah sebenarnya tadi masuk. Ini agak minta password WiFi tetangga sebelah tadi baru masuk nih. Terima kasih Ibu moderator dan Bu Elida Terima dan kasih Pak rekan Rudi. sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rudi. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan lagi materi untuk malam ini agar wawasan kita lebih luas, ilmu kita semakin bertambah, Bapak Ibu? Ada Ustaz Bina itu. Ada yang raise hand. Ustaz Buna, Miss Noti. Oh iya, Ustadz Bunaya, silakan Ustadz sudah melambaikan tangan untuk memberikan pertanyaan. Boleh Ustadz, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sekedar menambahkan. Ini sekedar menambahkan si Bapak Ibu sedikit. Ustaz, boleh. Boleh kan Mbak, Bu? Boleh. Jadi judulnya beriman dikala sendiri kan Pak, Bu? Bu. Iya. Jadi beriman dikala sendiri merupakan salah satu ujian bagi setiap manusia. Jadi bagaimana cara kita menjaga keimanan kita itu dikala kita sendirian. Jadi di dalam banyak firman Allah mengingatkan kita. Salah satunya ya kan mengingat Allah. Perbanyaklah mengingat Allah dengan zikrullah agar senantiasa keimanan kita itu selalu terjaga dan memperbanyak membaca Al-Quran serta berbuat baiklah dikala kita sendirian maupun diketahui manusia maupun tidak diketahui manusia. Cukup sekian Pak yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk Ustaz Buna tadi menyebutkan sendiri itu adalah ujian. Jadi saran kita Ustaz Buna segera cari pendamping supaya ujiannya tidak berkelanjutan. Kalau itu cocok, pas. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Bunaya yang sudah memberikan penambahan dan ditambahkan lagi sama Ibu Elida bahwa untuk dengan mengingat Allah lah kita beriman dalam kesendirian. Lalu ditambahkan sama Bu Elida, maka mencari pendamping lah Ustadz Bunaya. Ya. Semoga dipercepat. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada lagi penambahannya? Ya, kepada Bapak Lahuddin Nur, Pak Kepala Sekolah, sudah mengaktifkan suaranya. Apakah memang
ada yang ingin ditambahkan atau memang ingin dipertanyakan kepada kita, Ibu Elida ya, Ibu Elida, yang mungkin akan diwakilkan diperjelas jawabannya oleh Al-Ustadz. Mungkin kalau tidak ada lagi bisa kita padakan. Namun sebelum Bapak Ibu, kalau nggak jelas ya. Mungkin dari Jelas. ranting Damuli dan lain sebagainya, atau kalau boleh saya mengajak ini, yang tertarik bagi saya sebenarnya baru-baru ini juga melalui medsos ada tulisan, mungkin itu agak bersinggungan juga, yaitu Bapak Abdul Halim ya, orang tua siswa dan juga aktif di kajian daring ini, tentang bagaimana sikap apa ya, yang mungkin boleh di-sharing juga itu Pak Abdul Halim, sikap orang di masjid sama di kafe. Nah, ini seru itu sebenarnya. Gimana kira-kira Pak Abdul Halim melalui moderator nih? Asyik nyimak mungkin Pak Abdul Halim. Itu sangat apa ya, menjadi fenomena juga sebenarnya itu. Tapi aku nggak mau tentang orang. Jadi dosa. Siap Ustaz. Ada perasaan di hukum ini kenapa Pak Adi Parno? Adi apa? Izin bertanya Ustaz, cuman di luar materi Ustaz, bisa Ustaz? Dipersilakan, nanti kalau enggak nanti kita tampung, kita cari narasumber yang jawabnya. Iya. Bismillah Ustaz. Alhamdulillah atas kesempatannya. Mau bertanya ini dalam hati ini masih mungkin karena kurang ilmu, masih awam gitu kan Ustaz. Sebenarnya sering kita dengar ada beberapa kita atau beberapa juga dari para penceramah, pendai atau ustadz dari kalangan lain atau dari kalangan kita lah, yang menurut pengetahuan kita dapat dari sumber yang lain, dari orang-orang salaf, pernah mendengar pengajian dari orang salaf, itu bahwa kita berharap syafaat itu hanya dari Allah, karena yang memberi syafaat itu adalah Allah. Tadi ya mungkin tadi saya dengar juga moderator kita tadi membilangkan bahwa kita juga berharap dengan berselawat dan salam kepada Rasulullah, semoga Rasulullah memberikan syafaatnya di akhir kelak. Itulah tadi yang saya dengar. Sebenarnya mana yang betul, pemberi syafaat itu Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala? Demikian Ustaz. Terima kasih. Bisa, ini masih kewenangan moderator ini. Bisa moderator. Artinya menambah wawasan kita, siapa sebenarnya pemberi syafaat itu yang sebenarnya Ustaz? Iya, pertanyaannya adalah yang memberi wawasan itu sebenarnya gimana Pak? Tadi soalnya di sini lagi nggak bagus jaringan. Begini Ustazah. Langsung narasumber bisa merespon mungkin tuh. Pertanyaannya begini tadi Miss Nopi, sebenarnya yang memberi syafaat itu apakah Allah atau Nabi? Karena tadi kan Miss Nopi berkata bahwa mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dipertanyakan ayahnya Haka sebenarnya
syafaat itu dari Allah atau dari Nabi. Jadi kalau saya Pak nggak nyampe situ ilmunya, mungkin di sini ada mualim nggak? Kayaknya kemarin dibahas juga gitu loh. Nanti takutnya salah Pak. Ahlinya aja mungkin Pak Rudi. Iya, jadi tadi mohon maaf tadi saya ada gangguan jaringan sedikit. Jadi pertanyaannya syafaat itu dari Allah atau Nabi gitu ya Pak ya. Ya, saya juga pribadi memang ilmunya belum sampai sana, masih haus akan ilmu. Jadi boleh diperjelas Ustadz. Ustadz Ilyas bisa kasih ini Yes. apa Ustadz Ilyas masih bisa bergabung? Baik, mungkin begini ya, Ibu moderator. Ini kita jadikan Ustadz Ilyas ya. Oh iya, Ustadz Silakan. Ilyas sudah bisa bergabung, iya. Terima kasih. Langsung aja Pak Abdul Halim ya. Jadi yang memberi sabar itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah SAW memberikan syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bisa memberi syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita belajar tentang syafaat ini, bukan hanya Rasul saja yang bisa memberikan syafaat, ada juga orang-orang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberi syafaat. Misalnya seorang anak atau penghafal Al-Qur'an, dia bisa memberikan syafaat beberapa orang, itu bisa sampai 70 kalau tidak salah. Dia bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia sukai. Jadi syafaat itu bukan hanya dari Rasul. Namun yang harus kita garis bawahi bahwa syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah syafaat itu bisa diberikan. Rasul pun memberi syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Abdul Halim, gimana Pak? Itu tadi jawaban dari Ustadz Ilyas terkait pertanyaan tentang syafaat. Bapak, mohon maaf, mikrofonnya diaktifkan, Pak. Soalnya tidak terdengar suaranya. Ya, terima kasih Bapak Ustadz dan semuanya. Artinya memang pertanyaan tadi memang artinya banyak yang membilangkan bahwa ada syafaat itu dari Rasulullah. Tapi dengan penjelasan Ustadz tadi bahwa syafaat itu hanya dari Allah, tapi bisa atas izin Allah melalui Rasul. Terima kasih Ustadz. Nanti mungkin bisa kita coba mintakan rujukan-rujukan atau penjelasan-penjelasannya nanti supaya memperkuat pada sesi, mungkin mudah-mudahan bisa dibantu nanti. Siap Ustadz. Baik Bapak Ibu, untuk yang terakhir, apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan atau ditambahkan terkait materi kita? Kalau memang tidak ada, kita padakan sampai sini untuk KDSM malam hari ini. Baik, saya rasa kita semua sudah cukup paham terkait materi malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata
yang tidak pantas, mohon kiranya dimaafkan. Marilah kita tutup acara malam hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Miss Novi yang sudah membawa atau di kegiatan kita ini. Namun sebelum kita meninggalkan room ini, saya sekedar mengingatkan kepada kita semua untuk besok mari kita beramai-ramai turut mensiarkan yaitu resepsi milad Muhammadiyah, dan bertepatan juga ada launching Lajismu Labuan Batu Utara serta launching cabang Muhammadiyah Kuala Selatan. Mungkin kehadiran kita bisa memberi support semangat untuk kemajuan dari Perserikatan Muhammadiyah. Dan sebelumnya kami juga mohon maaf kepada Miss Dwi ya, yang direncanakan sebagai pembaca Wawilahi. Namun mungkin tadi pertimbangannya sudah kita mulai, maka kami gantikan dengan Ustaz Bunaya kepada Ustazah Dwi tadi ya, kalau tidak salah. Kami mohon maaf ya, mungkin kami lain bisa kita berikan ruang. Mungkin ada informasi dari panitia ini, Pak Khalid, resepsi besok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi Pak Haji, untuk Ketua Lajismu agar cepat berhadir jam 8, geladi bersih. Tadi sore kami udah geladi bersih. Pak Haji Aminur lah apanya tadi yang menggantikan. Siap. Ya. Ketua. Itulah Pak Haji. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman itu Pak Olik, kan Pak Amin yang maju kok. Teripan gimana? Kabar dokter? Capek ya baru pulang kampung ya? Ya, sehat Pak. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih capek dok? Capek keliling rumah sakit lah Pak, lebih capek Pak. Lebih capek. Keliling berkali-kali kelilingnya ya. Iya. Sehari 3 kali udah macam minum obat. Masya Allah. Kita doakan bersama untuk Dokter Ipan tetap bisa menjalankan ini ya, agar pelayanan rumah sakit kita bisa semakin membaik. Amin. Tetap semangat dokter. Ya Pak, makasih. Mungkin demikian ya. Ada satu lagi mungkin sedikit informasi. Ya. Silakan, acara besok. Saya pikir untuk SD dan SMP kan sedang melaksanakan ujian. SMP tidak ujian, Pak? Belum. Oh tidak ya, belum ya. Informasi dari mana? SD kan ujian. Setelah ujian lah, ibu bapak guru kita diharapkan bisa ke lokasi. Dan tadi informasi dari Pak Holik, tadi kan gladi resi, tapi yang pasti besok Lajismu sudah punya tempat di situ, stand, dan nanti akan mengadakan penggalangan dana setelah launching, penggalangan dana untuk kantor kesekretariatan Lajismu di Labuan Batu Utara ini. Jadi mari persiapkan infak sedekah yang insya Allah akan disalurkan ke yang mustahak. Begitu ketua ya, ketua harus datang nanti, wajib.
Itu aja mungkin Bapak Ibu guru sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sama peresmian ranting ya, Bu. Lupa tadi bilang ranting perpaudangan, peresmian ranting perpaudangan, launching, peresmian cabang Palu Selatan dan peresmian ranting perpaudangan. Ya. 3 inti Baik. acara. Mungkin kebetulan Pak Ustadz Rudi, Kepala Sekolah SD sudah mungkin terlempar atau apa ya, kepada Bapak Ibu Guru SD Musaka, mungkin tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh ketua kita, pimpinan agar bisa menyampaikannya dan mempersiapkannya sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan kita untuk bisa memeriahkan acara milad sekaligus launching Lajismu cabang Muhammadiyah Kuala Selatan serta ranting Muhammadiyah Paudangan Jati ya. Demikian ya. Terima kasih atas atensinya. Insya Allah ini kita bisa tetap melaksanakan